Hai lagi, terima kasih udah berkunjung lagi. Sebelum masuk ke bab satu, gua bakal bacain prolognya dulu dari buku ini. Kenapa gua baca juga prolognya? Karena menurut gua semua isi buku itu perlu dibaca dengan teliti. Jangan ada yang kelewat. Tapi ya gak semua juga sih yang suka baca buku itu. Suka baca prolog dan pengantar. Ada juga yang langsung ke bab satu. Gak masalah perkara itu. So, gue cuman mau ngingatin tentang disclaimer gue yang ada di kata pengantar, bahwa bakal ada kata-kata asing yang kurang sesuai dengan penyebutannya. Itu pertama. Kedua, bakal ada suatu kalimat yang kurang jelas didengar, yang membuat kurangnya dipahami, dan gue akan mengulangnya lagi ke awal kalimat gitu. Terus sama juga kalau memang ada kata yang memang salah baca, gue juga akan langsung ngulang lagi ke awal kalimat. Seperti itu. Sekarang lanjut ke prolog. Kita semua sadar bahwa sejarah berkembang berbeda-beda untuk orang-orang dari bagian dunia yang berbeda. Dalam kurun waktu 13.000 tahun sejak zaman es terakhir, beberapa bagian dunia melahirkan masyarakat industri yang melek huruf dan memiliki perkakas logam. Bagian lain menghasilkan masyarakat pertanian yang buta huruf, sementara bagian lain lagi mempertahankan masyarakat pemburu pengumpul dengan perkakas batu. Ketimpangan sejarah ini berdampak sampai ke zaman modern, karena masyarakat melek huruf dengan perkakas logam telah menaklukkan atau memusnahkan masyarakat-masyarakat lainnya. Perbedaan-perbedaan itu merupakan fakta sejarah dunia yang paling mendasar. Tetapi penyebab semua perbedaan tersebut tetap belum jelas dan kontroversial. Pertanyaan membingungkan tentang asal mula berbagai perbedaan itu disampaikan kepada saya 25 tahun lalu dalam bentuk yang sederhana dan pribadi. Pada bulan Juli 1972, saya sedang berjalan menyusuri pantai di Papua Nugini, tempat saya sebagai ahli biologi meneliti evolusi burung. Saya sudah mendengar kabar tentang politikus lokal yang hebat bernama Yali, yang ketika itu sedang berkeliling di distrik tersebut. Secara kebetulan, Yali dan saya menuju ke arah yang sama pada hari itu, dan dia menyusul saya. Kami berjalan bersama selama 1 jam sambil terus berbincang-bincang. Yali memancarkan karisma dan energi. Matanya bersinar-sinar secara memukau. Dia berbicara dengan yakin mengenai dirinya sendiri, tetapi juga mengajukan banyak pertanyaan tajam dan mendengarkan saya dengan sungguh-sungguh. Percakapan kami dimulai dengan suatu subjek yang saat itu berada di dalam pikiran setiap orang Nugini. Perkembangan politik yang pesat. Papua Nugini, sebagaimana negara Yali kini dikenal, ketika itu masih berada di bawah administrasi Australia sesuai mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi kemerdekaan sudah diambang pintu. Yali menjelaskan kepada saya bagaimana perannya dalam persiapan penduduk setempat untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Setelah beberapa saat, Yali mengalihkan pembicaraan dan mulai menanyai saya. Dia belum pernah keluar Papua, dan pendidikannya pun sebatas SMA saja. Tetapi rasa ingin tahunya tak terbatas. Pertama-tama dia ingin tahu tentang penelitian saya mengenai burung-burung Papua, termasuk beberapa saya dibayar untuk melakukannya.
Saya menjelaskan kepada Yali bagaimana berbagai kelompok burung berdatangan ke Papua dalam rentang waktu jutaan tahun. Dia lalu bertanya bagaimana para leluhurnya mencapai Papua dalam puluhan ribu tahun terakhir dan bagaimana orang kulit putih Eropa menjajah Papua dalam 200 tahun terakhir. Percakapan kami tetap bersahabat meskipun ketegangan yang ada di antara kedua masyarakat yang diwakili oleh Yali dan saya disadari oleh kami berdua. 2 abad silam, semua orang Papua masih hidup dalam zaman batu. Artinya, mereka menggunakan perkakas yang serupa dengan perkakas yang di Eropa ribuan tahun lalu digantikan oleh perkakas logam. Dan mereka bermukim di desa-desa yang tidak diorganisasikan di bawah suatu otoritas politik yang terpusat. Orang kulit putih tiba, menerapkan pemerintahan terpusat, dan membawa barang berharga yang oleh orang Papua langsung digemari, mulai dari kapak baja, korek api, dan obat-obatan, sampai pakaian, minuman ringan, dan payung. Di Papua, semua barang itu kemudian secara kolektif disebut kargo. Banyak kolonialis kulit putih terang-terangan memandang rendah orang Papua sebagai orang primitif. Bahkan orang yang paling tidak cakap di antara para tuan kulit putih Papua, seperti sebutan yang masih dipakai untuk mereka pada 1972, menikmati standar hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang Papua, bahkan dibanding politikus karismatik seperti Yali. Meski demikian, Yali telah menanyai banyak orang kulit putih seperti dia menanyai saya saat itu, dan saya telah menanyai banyak orang Papua. Dia dan saya sama-sama tahu betul bahwa rata-rata orang Papua bisa secerdas orang Eropa. Semua hal itu tentu memenuhi benak Yali ketika dia lagi-lagi sambil menatap tajam dengan matanya yang bersinar-sinar bertanya kepada saya, "Kenapa kalian orang kulit putih membuat begitu banyak barang berharga dan membawanya ke Papua? Tapi kami orang kulit hitam memiliki begitu sedikit barang berharga sendiri?" Pertanyaan sederhana yang langsung merujuk ke hakikat kehidupan sebagaimana dialami oleh Yali. Ya, tetap ada perbedaan besar di antara gaya hidup rata-rata orang Papua dan rata-rata orang Eropa atau Amerika. Perbedaan yang besar itu juga ada di antara gaya hidup masyarakat lain di dunia. Kesenjangan besar itu tentu punya penyebab yang seharusnya cukup jelas. Namun, pertanyaan Yali yang tampak sederhana itu ternyata sukar dijawab. Waktu itu saya belum punya jawabannya. Ahli sejarah profesional masih berselisih pendapat mengenai jawaban pertanyaan Yali. Sebagian besar di antara mereka bahkan tidak lagi mengajukan pertanyaan tersebut. Dalam tahun-tahun sejak pertanyaan antara Yali dan saya telah belajar dan menulis tentang aspek-aspek lain evolusi manusia, sejarah, dan bahasa. Buku ini yang ditulis 25 tahun kemudian hendak menjawab pertanyaan Yali. Meskipun hanya menyangkut perbedaan gaya hidup orang Papua dan orang kulit putih Eropa, pertanyaan Yali juga dapat dikaitkan ke perbedaan yang lebih luas di dunia modern. Suku bangsa keturunan Eurasia, terutama suku bangsa yang masih hidup di Eropa dan Asia Timur, ditambah yang berpindah ke Amerika Utara, mendominasi dunia modern dalam hal kemakmuran serta kekuasaan. Suku bangsa lain, termasuk sebagian besar suku bangsa Afrika, telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan Eropa, namun tetap tertinggal jauh dalam hal kemakmuran dan kekuasaan. Suku bangsa lain lagi, termasuk penduduk asli Australia, Amerika, dan ujung selatan Afrika, bahkan tidak lagi menjadi tuan atas tanah mereka, melainkan telah dibantai, ditundukkan, dan dalam beberapa kasus bahkan dimusnahkan oleh kaum penjajah Eropa. Jadi, pertanyaan-pertanyaan seputar ketimpangan di dunia modern dapat dirumuskan ketika sebagai berikut. Pertanyaan-pertanyaan seputar ketimpangan di dunia modern dapat dirumuskan kembali sebagai berikut. Mengapa kemakmuran dan kekuasaan menjadi terdistribusi seperti sekarang, dan bukan dengan cara lain? Misalnya, mengapa bukan penduduk asli Amerika, Afrika, dan Australia yang membantai,
mendudukan atau memusnahkan orang Eropa dan Asia. Pertanyaan itu dengan mudah dapat kita dorong mundur satu langkah pada 1500 Masehi, ketika ekspansi kolonial Eropa ke seluruh dunia baru dimulai. Bangsa-bangsa di berbagai benua telah mengalami perbedaan besar dalam hal teknologi dan struktur politik. Sebagian besar Eropa, Asia, dan Afrika Utara ditempati oleh negara atau kerajaan yang memiliki perkakas logam. Beberapa di antaranya sudah berada di ambang industrialisasi. Dua bangsa pribumi Amerika, bangsa Aztec dan Inca, memerintah kerajaan dengan perkakas batu. Bagian-bagian Afrika Sub-Sahara terbagi-bagi menjadi negara-negara kecil atau suku-suku berpemimpin dengan perkakas batu, atau suku berpemimpin dengan perkakas besi. Sebagian besar suku bangsa lain, termasuk suku bangsa di Australia, di Papua, di banyak pulau Pasifik, di sebagian besar Amerika, dan bagian-bagian kecil Afrika Sub-Sahara, hidup sebagai suku bertani atau bahkan masih sebagai kelompok pemburu pengumpul yang menggunakan perkakas batu. Tentu saja, semua perbedaan teknologi dan politik yang ada pada 1500 Masehi itu merupakan penyebab langsung ketimpangan dunia modern. Kerajaan dengan senjata yang terbuat dari baja sanggup menaklukkan atau memusnahkan suku dengan senjata yang berbuat dari batu dan kayu. Namun, bagaimana dunia sampai terbentuk sampai seperti pada 1500 Masehi? Pertanyaan ini kembali dapat dengan mudah kita dorong mundur satu langkah dengan mengacu pada riwayat tertulis dan temuan arkeologis. Sampai pada akhir zaman es terakhir sekitar 11.000 sebelum Masehi, semua suku bangsa di semua benua masih merupakan pemburu pengumpul. Perbedaan kecepatan perkembangan di masing-masing benua antara 11.000 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi mengakibatkan ketimpangan teknologi dan politik yang ada pada 1500 Masehi. Sementara penduduk asli Australia dan banyak penduduk asli Amerika tetap menjadi pemburu pengumpul. Sebagian besar Eurasia dan banyak bagian Amerika dan Afrika Sub-Sahara berangsur-angsur mengembangkan pertanian, pengembalaan, metalurgi, dan struktur politik yang kompleks. Beberapa bagian Eurasia dan satu bagian Amerika mengembangkan tulisan secara mandiri. Namun, semua perkembangan baru ini lebih dahulu muncul di Eurasia dibandingkan di tempat lain. Misalnya saja, produksi massal perkakas perunggu yang di kawasan Andes di Amerika Selatan baru dimulai pada abad-abad menjelang 1500 Masehi. Di beberapa bagian Eurasia telah berlangsung sejak lebih daripada 4000 tahun sebelumnya. Teknologi batu orang-orang Tasmania ketika pertama kali ditemui oleh penjelajah Eropa pada 1642 Masehi, lebih sederhana dibandingkan teknologi batu Eropa pada zaman batu tua, akhir puluhan ribu tahun sebelumnya. Jadi, pertanyaan mengenai ketimpangan dunia modern akhirnya dapat kita rumuskan kembali sebagai berikut. Mengapa perkembangan manusia berlangsung dengan kecepatan yang berbeda di benua yang berbeda? Kecepatan yang berbeda itu merupakan pola sejarah yang paling besar dan menjadi subjek buku saya. Meskipun buku ini pada dasarnya membahas sejarah dan prasejarah, subjeknya menarik, bukan secara akademis, tetapi juga sangat penting secara praktis dan politis. Sejarah interaksi di antara suku-suku bangsa yang berbeda secara mendasarlah yang membentuk dunia modern melalui penaklukan, wabah penyakit, dan genosida. Benturan-benturan itu menimbulkan akibat yang sampai berabad-abad kemudian belum juga mereda dan masih berkelanjutan secara aktif di beberapa bagian dunia yang paling bergejolak dewasa ini. Sebagai contoh, banyak bagian Afrika masih berjuang melawan peninggalan kolonialisme yang berlangsung sampai baru-baru ini. Di kawasan-kawasan lain, termasuk sebagian besar Amerika Tengah, Meksiko, Peru, Kaledonia Baru, bekas Uni Soviet,
dan beberapa bagian Indonesia dilanda kerusuhan atau perang gerilya yang menyebabkan penduduk asli yang masih berjumlah cukup besar berhadapan dengan pemerintahan yang didominasi oleh keturunan kaum pendatang penakluk. Banyak populasi pribumi seperti penduduk asli Hawaii, Australia, Siberia, serta orang Indian di Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Argentina, dan Chile menyusut akibat genosida dan penyakit, sehingga kini berjumlah jauh lebih kecil dibandingkan keturunan para penyerbu. Meskipun sudah tidak mampu mengorbankan perang saudara, kelompok-kelompok tersebut kini semakin tegas menuntut hak-hak mereka. Di samping akibat-akibat di bidang politik dan ekonomi masa kini yang disebabkan oleh benturan antar suku bangsa pada masa silam, dewasa ini kita juga mengalami akibat di bidang bahasa. Terutama ancaman menghilangnya sebagian besar dari ke-6.000 bahasa yang masih bertahan di dunia modern, digantikan oleh bahasa Inggris, Cina, Rusia, dan beberapa bahasa lain dengan jumlah penutur yang meningkat pesat selama beberapa abad terakhir. Semua permasalahan dunia modern bersumber pada perbedaan lintasan sejarah yang tersirat dalam pertanyaan Yali.